Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Yesus Pengantara Perjanjian Keselamatan yang Baru. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani 9 ayat 15 yang mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dalam kitab Ibrani pasal ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dari perjanjian yang pertama, artinya perjanjian lama atau zaman kitab Taurat, menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan sangat-sangatlah dibatasi. Kita lihat dalam awal kitab Ibrani 9 ini menjelaskan ya. Tempat kudus di bumi dan sorga, ini judul perikopnya. Ayat 1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buat tantangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk, sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu perbaharuan. Jelas ya bahwa ada batas-batas yang harus dipatuhi ketika saat itu umat manusia mau berdoa ataupun meminta pengampunan karena kesalahan-kesalahannya sendiri. Ada sekat-sekat seperti kemah pertama, kedua, dan itu pun hanya imam-imam saja yang bisa masuk. Belum lagi harus disertai dengan darah-darah hewan seperti lembu dan domba yang ada persyaratannya. Lalu kalau kita lanjutkan ke perikop kedua dari Ibrani 9 ini dengan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Di sini dikatakan dalam ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali dan untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
Sebab di mana ada wasiat di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak dipisahkan tanpa darah, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada semua umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki darah itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian ditetapkan Allah bagimu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa korbannya. Jadi seperti judul perikop kedua dari Ibrani 9 ini, kita sudah dapat mengerti dengan jelas maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, dialah Yesus Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi kedatangannya bukan untuk meniadakan Taurat. Ini tertulis jelas dalam kitab Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Allah ingin memperbaiki hubungan Allah sendiri dan manusia yang rusak karena dosa umat manusia, sehingga ia memberikan anaknya untuk dikorbankan sebagai penebus dosa umat manusia, karena darah hewan tidak dapat menjadi penghapus dosa manusia. Hanya darah Yesus yang menjadi manusia yang bisa menghapus dosa manusia. Tiada pengantara selain Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.